Selamat pagi Ibu dosen, kakak asus dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang model transendental. Ketika kita berbicara tentang model transendental, tentu kita harus tahu siapa pencetus model transendental ini. Nah, model transendental ini dicetuskan oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant ini berusaha untuk menjembatani dua aliran yang pada waktu itu terjadi konflik. Yang pertama, aliran empirisme yang berbicara bahwa pengetahuan itu bermula dari indrawi, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan banyak hal lainnya. Dan yang kedua, berbicara tentang rasionalisme yang percaya bahwa akal budi punya elemen pengetahuan sebelum ada pengalaman. Nah, menurut Immanuel Kant, semua pengalaman itu punya makna tersendiri masing-masing. Namun dia membaginya dalam dua. Yang pertama, a posteriori yang berbicara tentang pengalaman indrawi yang tadi sudah dijelaskan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita dengar, dan masih banyak lain lagi. Dan yang kedua berbicara tentang a priori, yaitu bentuk atau struktur akal budi yang sudah ada sebelum pengalaman, yang memungkinkan kita memahami pengalaman kita pada saat ini. Sehingga ketika kita berbicara tentang model transendental, itu kita berbicara tentang objek diri seorang manusia yang bukan hanya berbicara tentang dia sebagai manusia saja, tapi berbicara tentang sebuah kondisi. Nah, kondisi seperti apa? Kondisi yang dimana dia bisa mengenal pengalaman dia pada masa kini. Pengalaman seperti apa juga? Pengalaman dari dalam diri yang berbicara tentang refleksi yang dia munculkan dari refleksi dirinya atas pengalaman yang dia rasakan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang tipologi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk dalam tipologi transendental. Model transendental dan teori kontekstual menekankan pada pengalaman, pribadi dan subjektivitas sebagai titik awal untuk memahami dan merumuskan teologi. Kita masuk yang pertama, tipologi ini juga menekankan pada pengalaman menjadi titik awal dalam model transendental. Pengalaman menjadi titik awal ini dapat mendasari dan merumuskan teologi. Pengalaman ini juga harus terkontekstualisasi dalam sejarah, budaya, lokasi, sosial tertentu. Berikutnya, tipologi ini juga mengacu pada sebuah tujuan dari teologi kontekstual yang berbicara tentang sebuah ungkapan iman yang mencerminkan jati diri. Dalam tipologi ini menjelaskan tentang bagaimana pengembangan iman di dalam sebuah pengalaman religius. Bagaimana seorang subjek sejarah dalam budaya tertentu. Selain itu juga sifat simpati dan antipati yang berarti terbuka untuk belajar dari konteks lain, tetapi juga kritis dan selektif terhadap cara-cara berteologi. Berikutnya yaitu tipologi terhadap beberapa tipologi yang mengacu adanya sebuah keterbatasan dan kritik dalam model transendental. Model ini juga biasa terlalu abstrak dan sulit untuk dipahami, bisa dipertanyakan karena dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran barat dan didominasi oleh kaum laki-laki, dan ada banyak subjektivitas yang berlebihan dan individualisme. Meskipun demikian, model ini tetap menekankan pentingnya sikap yang tepat dalam berteologi. Kita masuk dalam tokoh-tokoh tipologi yang termasuk di dalam model-model transendental, yaitu Immanuel Kant, Prier, Joseph, Karl, dan Bernard, dan beberapa tokoh-tokoh kunci lainnya yang berperan penting dalam membangun model transendental. Contohnya di dalam tokoh-tokoh ini ada karya dari Sailly yang menggunakan metafora dan bahasa-bahasa yang relevan dalam pengalaman kontemporer untuk menyampaikan pesan Injil. Ada juga dari Justo yang merumuskan teologi yang dalam perspektif seorang Hispanik dengan memperlihatkan sejarah, budaya, dan juga pengalaman komunitasnya. Kita masuk dalam slide selanjutnya. Oke, kita masuk di pengandaian kerja. Nah, pengandaian kerja ini berangkat dari pengalaman pribadi kita. Nah, dari pengalaman pribadi ini bukan dari teori dulu atau dari doktrin, tapi dari apa yang kita awali, itulah titik awal kita berteologi tersebut. Refleksi kritis atas
pengalaman, melihat apa yang Allah nyatakan di dalamnya. Jadi kita merefleksikan dari pengalaman kita tadi, bahwa kita lihat apa yang Tuhan mau dari pengalaman kita tersebut. Kemudian konteks mempengaruhi pengalaman. Nah, jadi konteks yang dapat mempengaruhi pengalaman kita itu adalah dari budaya, sejarah, komunitas, maupun dari keluarga kita itu sendiri. Kemudian pertobatan dan keterbukaan hati. Nah, dari pertobatan dan keterbukaan hati ini kita lihat dari pengalaman kita, supaya pengalaman ini sungguh sudah menjadi pertobatan bagi kita, menjadi wahyu bagi diri kita. Kemudian dirumuskan jadi teologi. Nah, dari pengalaman tersebut kita dapat merumuskan dari teologi itu lewat kata, lewat tindakan, lewat seni, atau lewat khotbah-khotbah yang kita dengar, dan teori-teori. Selanjutnya, proses kerja. Contoh proses kerja. Nah, proses kerja ini seperti gunting. Sisi lain ini adalah pengalaman pribadi, dan sisi yang lain itu adalah tradisi atau kitab suci. Kalau bergerak bareng, maka dia memotong, dan itu adalah menjadi realitas yang benar. Kemudian seperti wadah baru. Nah, seperti wadah baru ini seperti tempat baru, tempat anggur yang baru. Nah, ini adalah tempat kita untuk pengalaman iman baru, butuh hati dan pikiran yang diperbarui. Kalau pakai cara lama, maka pesannya akan tergeser atau akan rusak. Kemudian hasil akhirnya dari cara proses kerja di atas tayang 2 tadi adalah teologi yang lahir dari dalam hidup, tapi tetap terhubung dengan iman gereja. Ya, kita masuk dalam prinsip kerja. Yang pertama adalah subjektivitas awal. Nah, subjektivitas awal ini dia memulai dari pengalaman religius dan kesadaran diri personal. Nah, cara kerjanya adalah individu ini secara aktif dia menggali atau merefleksikan pengalaman mereka terkait dengan iman. Lalu yang kedua adalah konteks pembentuk. Konteks pembentuk itu dia mengakui bahwa setiap individu itu terikat dalam konteks sejarah, budaya, dan geografis tertentu. Nah, prinsip dari kerja ini adalah dia merefleksikan secara kritis bagaimana latar belakang mereka itu dapat mempengaruhi interpretasi mereka terhadap iman atau mungkin teks-teks religius. Dan yang ketiga ada pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma ini dia menekankan bahwa ada perlunya penekanan dalam perubahan cara berpikir untuk memahami teologi secara kontekstual. Lalu cara kerjanya adalah individu diajak untuk secara kritis itu memeriksa asumsi-asumsi budaya dan pribadi mereka yang mungkin dapat menghalangi pemahaman mereka lebih dalam tentang iman. Dan yang keempat ada autentisitas sebagai tujuan. Nah, dia bertujuan untuk mengekspresikan iman yang autentik, dari mencerminkan jati diri sebagai subjek unik atau yang kontekstual. Nah, cara kerjanya adalah individu ini berupaya untuk mengungkapkan rasa iman mereka dengan cara jujur atau selaras dengan pengalaman pribadi mereka. Dan yang kelima ada pewahyuan internal. Nah, dia ini prinsipnya memandang bahwa pewahyuan ilahi itu sebagai sesuatu yang terjadi dalam pengalaman setiap manusia, bukan hanya sebagai sesuatu yang terpisah atau secara eksternal. Nah, cara kerjanya adalah dia mencari makna dan membimbing secara kitab suci tradisi pengalaman sehari-hari dan keyakinan bahwa Allah berbicara melalui pengalaman-pengalaman pribadi mereka. Dan yang keenam adalah akal budi universitas itu berasumsi bahwa akal budi manusia itu beroperasi dengan cara yang sama dalam setiap budaya dan zaman, meski dalam cara berpikirnya berbeda-beda. Dan cara kerjanya adalah menggunakan kemampuan penalaran mereka untuk memahami dan mengartikulasikan iman mereka sambil mereka tetap terbuka pada perspektif budaya dan zaman. Dan yang ketujuh ada simpati dan antipati. Simpati itu adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan pengalaman orang lain. Lalu antipati adalah ketidaksetujuan dan atau ketidaktertarikan terhadap sesuatu. Nah, sehingga dia melibatkan sikap ini dalam pengalaman orang lain, dan antipati itu berhadapan dari cara berteologinya yang tidak mungkin relevan atau bermakna bagi individu. Lalu yang kedelapan adalah teologi kreatif. Nah, dia memandang teologi itu lebih sebagai kegiatan kreatif daripada kegiatan analisis atau sistematis. Dan cara kerjanya adalah individu menggunakan imajinasi atau intuisi, ekspresi untuk mengungkapkan iman mereka melalui cara yang berbeda dan bermakna.
sekarang kita lanjut dalam tinjauan Bevans terhadap model transendental. Jadi menurut Bevans, model transendental ini mau mengingatkan kepada kita bahwa berteologi itu bukan hanya soal kita menghafal ajaran-ajaran gereja atau tradisi lama saja, melainkan berteologi itu merupakan sebuah proses yang lahir dari pengalaman hidup kita sendiri. Artinya titik awalnya adalah apa yang kita alami setiap hari, baik itu suka maupun duka. Maka dari situlah kita dapat merasakan dan juga menemukan kehadiran Allah. Namun dalam model transendental ini Bevans menekankan bahwa pengalaman itu tidak boleh langsung kita terima begitu saja, tetapi pengalaman itu harus kita refleksikan dengan jujur dan juga dengan kritis. Jadi dalam model transendental ini pengalaman bisa kita katakan sebagai sebuah bahan mentah yang harus direfleksikan. Nah, refleksi inilah yang merupakan proses pengolahan yang mengubah bahan mentah itu, yaitu pengalaman tadi menjadi teologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tanpa refleksi, pengalaman itu hanyalah sebuah emosi atau cerita pribadi saja. Oleh karena itu kita membutuhkan refleksi. Jadi dengan refleksi ini pengalaman kita itu diuji, terus dihubungkan dengan firman, tradisi, dan juga komunitas serta akal budi kita. Jadi refleksi di sini itu berarti kita berani bertanya ulang apa arti dari pengalaman kita. Kemudian kita hubungkan dengan firman, dengan Alkitab, ajaran gereja, ataupun diskusi dengan komunitas-komunitas. Dengan demikian bagi Bevans model transendental ini bukanlah ajakan untuk kita menolak tradisi lama, melainkan model ini mau mengajak kita untuk menghidupkan tradisi tersebut melalui pengalaman-pengalaman nyata kita. Jadi tradisi itu merupakan sebuah fondasi yang memberi kita arah, sementara refleksi atas pengalaman itu membuat tradisi itu hidup, dinamis, dan juga relevan dengan masa kini. Jadi Bevans menekankan bahwa teologi yang sejati itu lahir ketika pengalaman pribadi yang jujur diproses melalui refleksi mendalam yang menghasilkan iman yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan dan memberi dampak nyata bagi kehidupan manusia. Sekarang kita akan masuk pada analisis mandiri dari teologi tersebut. Yang pertama, pengalaman iman sebagai titik awal. Yang di sini maksud dari pengalaman iman sebagai titik awal yaitu seseorang harus jujur merenungkan bagaimana iman itu dialami dalam kehidupan sehari-hari dengan segala dinamika dan konflik yang ada. Bukan sekadar menerima dogma, tetapi melibatkan kesadaran kritis atas iman yang hidup dalam konteks dan budaya. Yang kedua, refleksi kritis terhadap konteks. Di sini refleksi kritis terhadap konteks menegaskan bahwa teologi tidak dapat dilepaskan dari dinamika budaya, sejarah, dan juga sosial di mana tempat iman itu dihayati. Yang berarti teologi harus selalu menilai bagaimana unsur-unsur tersebut mempengaruhi pemahaman dan praktik agar iman itu relevan dan autentik. Yang ketiga, kesadaran subjek yang otentisitas. Model ini mendorong untuk membangun pengalaman dari kesadaran subjektif yang otentik, bukan dari pandangan eksternal yang kaku. Yang keempat, dialog dengan tradisi dan kitab suci. Ini berangkat dari pengalaman pribadi. Analisis model transendental ini juga harus membersamai dialog yang kontinu dengan tradisi dan kitab suci sebagai sumber utama iman. Ini berarti refleksi pribadi tidak boleh melepaskan diri dari akar teologis, tetapi terus-menerus menyelaraskan pengalaman iman. Terima kasih. Pada bagian paling terakhir yaitu kelebihan model transendental berdasarkan Bevans. Buku ini menyajikan dengan secara sederhana namun terperinci apa yang dapat kita lihat dan pahami tentang hal transendental itu sendiri. Buku ini sangat membantu memperlihatkan hal transendental secara garis besar tentang sesuatu yang sepertinya kita pikirkan terlalu jauh. Namun hal-hal ini dapat kita temukan dalam refleksi diri dalam pengalaman kita sehari-hari. Sehingga semua perumpamaan, contoh-contoh, dan penjelasan terperinci membantu pembaca dapat memahami secara menyeluruh dan mendalam serta mampu memaknai seperti apa itu model transendental dan penjelasan yang sederhana hingga yang paling mendalam, contohnya saja seperti garis besar model transendental hingga kepada pengandaian melalui gunting yang menurut kelompok sudah cukup untuk membantu pembaca memahami buku tersebut. Terima kasih.